Selamat pagi, Ibu. Selamat Selamat pagi, Bu. pagi semuanya. Wah, ada Angel sama teman-teman yang lain ya. Mari masuk. Terima kasih, Bu. Bu, terima kasih. Terima kasih, Ibu. Kalau rame-rame begini ke ruangan Ibu kan Ibu senang, Ibu lebih nyaman. Silakan duduk. Ibu ucapkan terima kasih karena kalian sudah bersedia mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kabar baik, Bu. Kabarnya baik, Ibu. Kabar baik, Bu. Puji Tuhan, kabar baik, Ibu. Oke, baik. Agar kegiatan ini juga dapat berjalan dengan lancar, terlebih baiknya kita memulainya dengan doa. Oleh karena itu, Ibu ingin meminta salah satu dari kalian untuk memimpin doa kita pada pertemuan hari ini. Saya, Ibu. Baik, silakan Rini. Baiklah, teman-teman. Semoga kegiatan kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk itu, terlebih dahulu kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Rini. Kita lanjut ya kegiatan kita ini. Kira-kira di sini dari antara kalian ada yang belum saling mengenal? Kami sudah saling mengenal, Bu. Kami semuanya sudah saling mengenal, Ibu. Oke. Baik, kalau begitu, selanjutnya Ibu akan menyampaikan kegiatan kita sekarang pada pagi hari ini, yaitu dinamakan konseling kelompok. Nah, mungkin dari kalian ini ada yang tahu apa itu konseling kelompok, atau mungkin ada yang pernah mengikuti konseling kelompok? Kalau mendengar konseling kelompok itu saya pernah dengar, Ibu. Hanya untuk mengikuti kegiatan konseling kelompoknya itu belum pernah, Ibu. Oh, begitu. Kalau yang lain bagaimana? Sama, Bu. Ini baru pertama kali. Sama, Bu. Sama, Ibu. Baik, kalau begitu Ibu akan menjelaskan apa itu konseling kelompok. Nah, konseling kelompok itu adalah kita memanfaatkan proses dinamika kelompok, yaitu untuk membantu individu yang mengalami masalah yang sedang dihadapi. Nah, ada pemimpin kelompok, yaitu Ibu sendiri, dan kalian sebagai anggota kelompoknya. Bagaimana? Apakah kalian sudah ada gambaran? Iya, sudah, Bu. Baik, selanjutnya dalam kegiatan ini kita juga harus menaati asas-asas, yaitu ada 4 asas dasar dalam kegiatan ini. Yang pertama, asas keterbukaan, di mana setiap anggota kelompok harus terbuka dalam mengutarakan masalahnya. Dengan begitu, masalah yang dihadapi itu dapat terselesaikan dengan baik. Maksudnya, Bu, jadi di sini kita buka rahasia dong? Tidak begitu juga maksudnya, Ibu. Hanya saja ini ketika kita sepakati ada hal-hal yang tetap menjadi rahasia pribadi kalian. Namun, ketika masalah yang kita bahas nanti tidak disampaikan secara terbuka, nah bagaimana kita bisa dapat mencari solusinya? Iya kan? Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, yang kedua di sini itu asas kesukarelaan. Jadi, selain terbuka mengungkapkan masalah kalian, tentu juga harus secara sukarela. Artinya, kalian tidak ada paksaan kalian mengikuti kegiatan ini. Nah, Ibu mau tanya, di antara kalian ini ada yang Ibu paksa untuk datang mengikuti kegiatan ini? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Selanjutnya, asas ini
yang ketiga itu asas kenormatifan. Maksudnya itu di mana kita harus menghargai satu sama lain, tidak menyela saat temannya mengungkapkan pendapat. Dan terakhir, asas yang paling penting, ada yang tahu? Baik, jika tidak ada, tadi itu Egino sempat menyinggungkan tentang rahasia-rahasia. Nah, asas yang keempat ini adalah asas kerahasiaan. Jadi, segala apa yang dibahas di pertemuan kita ini, yaitu dirahasiakan secara pribadi masing-masing. Tidak boleh dibocorkan di luar. Semuanya harus berjanji untuk saling menjaga rahasia kalian masing-masing. Bagaimana? Sepakat? Sepakat. Baik. Untuk kegiatan ini, kira-kira kita butuh waktu beberapa menit. Bagaimana kalau 45 menit, Ibu? Ya, Bu, 45 menit, Bu. Oke, baik. Kita sepakati 45 menit. Sekarang, coba masing-masing ungkapkan masalah yang kalian sedang hadapi. Mulai dari Vivi, terus itu ini Angel, dan lain-lain. Silahkan, saya persilahkan. Kalau dari saya nih, Bu, kayak permasalahannya tuh kadang tuh kayak merasa bosan gitu, Ibu, untuk datang ke sekolah. Kan karena saya kayak berpikir toh kayak lebih baiknya tuh kan di rumah sambil main handphone, menonton televisi, pokoknya melakukan kegiatan yang di rumah saja, Ibu. Oke, terus? Terus saya, Bu, saya sebenarnya ingin sekolah, Bu. Tapi jarak rumah saya yang terlalu jauh, sehingga kesulitan untuk datang tepat waktu, Bu. Oke, yang berikutnya lagi. Kalau saya malas mengerjakan tugas matematika, Bu, sehingga saya takut masuk pelajaran matematika. Oke, terus kalau Egino bagaimana? Kalau dari saya, Ibu, saya ini tidak pernah alpa ataupun membolos dalam mengikuti pelajaran. Cuman saya merasa tidak cocok dengan jurusan yang saya ambil. Kemungkinan saya salah masuk jurusan ini. Oh, sekarang lanjut. Yang terakhir, Rini. Kalau dari saya, Ibu, saya sangat sulit berkonsentrasi pada saat guru menjelaskan. Oleh karena itu, saya tidak dapat memahami apa yang diajarkan oleh ibu guru, Ibu. Baik, semuanya sudah mengungkapkan masalahnya masing-masing dengan terbuka ya. Sekarang perlu Ibu tanya dulu, kita nih masalah siapa dulu yang mesti kita bahas? Kalau dari Ibu, temannya Gino, Ibu. Mungkin Ibu. Oh, oke. Bagaimana Egino? Sepakat dengan usulan teman-teman kamu? Boleh kami mendengarkan masalah kamu duluan? Bisa, Ibu. Oke, silakan. Jadi begini, Ibu dan juga teman-teman semua, sebelumnya saya dipaksa untuk masuk ke jurusan MIPA. Padahal saya tidak terlalu suka dan tidak minati dengan perhitungan. Jadi, kalaupun saya masuk kelas selama ini, saya tidak terlalu serius mengikuti pelajarannya. Dan nilai saya juga tidak bisa dibilang bagus, selalu rendah. Sepertinya saya selalu merasa menyesal telah masuk di jurusan MIPA, Ibu. Kalau menurut saya, padahal jurusan MIPA itu sangat bagus loh, teman Gino. Apakah teman Gino belum pernah mengikuti bimbingan seperti peminatan jurusan? Belum pernah, teman. Biasanya kan kita diminta untuk bimbingan terkait pemilihan jurusan. Itu juga masalahnya. Dulu saya lebih mengikuti ajakan teman-teman.
Apalagi katanya jurusan itu tergolong banyak yang minati. Kalau menurut saya, sebaiknya kamu konsultasi lagi. Ini kan menyangkut karir kamu. Sayang kalau kamu tidak manfaatkan dengan baik. Banyak orang yang ingin masuk ke jurusan tersebut, tapi tidak punya kesempatan. Sebelumnya kamu harus coba konsultasi lagi ke guru BK menyangkut karir kamu tersebut. Iya, betul itu teman Gino. Coba teman Gino tuh berkonsultasi dulu dengan guru BK. Tapi saya malu teman. Baiklah, saya akan mencobanya teman. Oke, bagaimana? Apakah sudah lumayan lega bisa berbagi masalah kamu ini dengan teman-teman? Iya Ibu, saya sangat lega. Terima kasih untuk teman-teman atas saran dan masukannya. Oke, baik. Sepertinya waktu kita juga sudah habis. Kita cukuplah sampai di sini untuk pertemuan pertama kita ini. Sebelum kita tutup, ada yang mau memberikan tanggapannya? Ibu persilakan. Ibu, kalau dari saya, kegiatan konseling kelompok nih ternyata menyenangkan juga ya Ibu. Karena kan kita tuh bisa saling membagi pengalaman kita atau menceritakan permasalahan kita. Jadi kayak kita tuh bisa sama-sama saling mencari jalan keluarnya itu Ibu untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Ya, Ibu, kalau dari saya juga setuju dengan teman Vivi. Kita juga di dalam konseling ini kita bisa saling memberikan masukan terhadap masalah yang dihadapi teman. Oke, jadi pertemuan selanjutnya ini kita rencananya kapan? Sekaligus kita bisa dengar perkembangan dari Gino dan mendengarkan masalah teman-teman kalian yang lain juga. Bagaimana kalau minggu depan, Ibu? Minggu depan. Oke, baik. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Ingat, tetap selalu jaga kesehatan dan tetap jaga asas yang Ibu sebutkan tadi, termasuk asas yang terakhir. Asas apa tadi yang terakhir kalau boleh Ibu tahu? Asas kerahasiaan, Ibu. Asas kerahasiaan, Bu. Kerahasiaan, Ibu. Ya, Bu. Bagus. Kita tutup kegiatan ini dulu. Sebelum tutup itu Ibu minta tolong salah satu dari doa kita pada pertemuan pertama ini. Saya persilakan. Saya, Bu. Ya, oke. Helga, silakan Helga. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih. Silakan kalian kembali ke kelas kalian masing-masing. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Terima kasih.